Shalom keluarga damai, bagaimana kabarnya keluarga damai? Dalam segala lika-liku kehidupan, kiranya keluarga damai dapat tetap mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Renungan kita masih seputar tentang keluarga. Hari ini kita bersama akan merenungkan sebuah tema, keluarga yang membutuhkan pemulihan. Mungkin waktu keluarga damai mendengar tema ini berpikir, keluarga saya baik-baik saja, rasanya tidak butuh pemulihan. Namun kalau kita mau jujur, sesungguhnya setiap keluarga kita sebaik apapun, sehangat apapun, membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Mari sebelum kita melanjutkan perenungan kita merendahkan diri, kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang pengasih, Allah yang menyatakan kasih-Mu di dalam Yesus Kristus, yang rela mati bagi kami, pagi ini kami mau datang, mensyukuri segala anugerah dan pimpinan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Waktu kami memperingati bulan keluarga di GKI Damai, kami juga bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Karena di sanalah kami boleh belajar bertumbuh di dalam kasih, di dalam anugerah Tuhan, dan juga di dalam pengajaran Tuhan bagi kami. Apapun kondisi atau pandangan kami terhadap diri dan keluarga kami, kiranya kami boleh kembali kepada Tuhan dan dengan rendah hati mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat renungan pagi ini. Mohon kiranya Roh-Mu yang penuh kuasa menuntun kami memahami dan juga menghidupi kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita melihat satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ketujuh, yang berkata demikian. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Keluarga damai, kira-kira adakah keluarga yang secara sempurna dan konsisten dapat melakukan dan sungguh-sungguh menghidupi seluruh apa yang dikatakan oleh bacaan kita barusan? Kalau kita mau jujur, seharmonis apapun keluarga kita, pasti ada kelemahan. Sekalipun setiap anggota keluarga adalah orang yang sudah ada dalam Kristus, yang berusaha menghidupi firman Tuhan. Namun setiap kita adalah manusia yang lemah, terlalu lemah untuk bisa menghidupi dan melakukan firman Tuhan, melakukan kasih secara sempurna dalam kehidupan berkeluarga. Kita tahu untuk mengalami dan menghidupi keluarga Kristen yang dikehendaki Tuhan, setiap anggota keluarga perlu mengerjakan perannya masing-masing. Setiap anggota perlu melakukan apa yang dikatakan dalam ayat bacaan kita barusan. Tidak hanya menuntut orang tua atau papa mama, atau bahkan beban itu diberikan kepada papa atau suami dengan alasan dia adalah kepala keluarga. Jikalau hanya menuntut satu orang anggota keluarga saja, yang lainnya tidak bersedia untuk bersama-sama berproses, lama-kelamaan, sekalipun dia adalah kepala keluarga, akan mengalami kelelahan. Sederhananya, bayangkan kalau sebuah mobil untuk bisa berfungsi dengan baik membutuhkan perawatan secara berkala dan juga menyeluruh. Katakanlah kalau ada ban mobil yang rusak membutuhkan perbaikan, tapi kita memikirkan bagian paling penting dari mobil itu adalah mesin. Akhirnya kita hanya memperbaiki mesinnya, padahal yang rusak adalah ban mobilnya.
tentu tidak akan membuat mobil ini bisa kembali berfungsi dengan baik. Dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan mengatakan bahwa manusia ciptaan Tuhan adalah gambar dan rupa Allah. Artinya setiap kita, setiap pribadi yang sudah ada dalam Kristus harus memancarkan kehadiran dan karakter Allah. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah ini rusak total. Melalui Yesus Kristus, Allah menebus manusia yang berdosa agar kembali memiliki gambar dan rupa Allah. Status kita sebagai orang percaya, kita adalah gambar dan rupa Allah. Namun kalau keluarga damai mau jujur, dalam diri kita yang sudah percaya ini masih banyak pikiran, sifat, perilaku, perkataan yang tidak mencerminkan Kristus. Hati kita masih perlu diubahkan. Setiap kita membutuhkan pemulihan. Oleh karena itu, untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus adalah sebuah proses seumur hidup, proses pengudusan di dalam Kristus. Jikalau keluarga damai berkata, keluarga saya tidak pernah mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, atau yang lainnya. Pertanyaannya, pernahkah keluarga damai mengalami sakit hati ataupun mungkin jengkel atau merasa tidak dipahami dalam kehidupan berkeluarga? Saya pikir keluarga damai pasti pernah mengalami hal ini. Itu menandakan memang keluarga kita tidaklah sempurna. Keluarga kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk terus dimurnikan dan dipulihkan. Belum lagi kalau anggota keluarga yang mengalami peristiwa atau kejadian di masa lalu yang membawa trauma atau membuatnya berperilaku negatif tertentu. Hal itu menjadi tanda jelas betapa keluarga membutuhkan anugerah untuk dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan keluarga yang ideal bukanlah hanya diperuntukkan satu anggota keluarga saja, karena sebuah keluarga Kristen yang harmonis adalah partisipasi seluruh anggota keluarga. Jadi untuk setiap anggota keluarga bisa menghasilkan perbuatan, pikiran, perkataan, dan perilaku seperti Kristus, keluarga kita perlu menyatukan diri, bersama-sama mencari Tuhan dalam doa dan perenungan firman, dan melakukan firman Tuhan. Saling mengingatkan, menegur dalam kasih. Anak-anak yang bertumbuh perlu didisiplin, perlu diajar untuk memahami kebenaran. Karena anak-anak tidak akan pernah bertumbuh dalam kebenaran Tuhan secara otomatis. Mereka membutuhkan bimbingan, mereka membutuhkan figur orang tua, membutuhkan pengajaran dalam kata-kata dan pendampingan secara intens. Apapun keluarga kita sekarang ini, Allah yang penuh kasih, tidak pernah kekurangan anugerahnya. Pemulihannya selalu tersedia dan ada bagi setiap kita, bagi keluarga damai yang bersedia membuka hati dan sungguh-sungguh mau diubahkan oleh Tuhan. Kiranya kita terus memiliki keterbukaan untuk mengalami pemulihan dari Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kasih-Mu tidak pernah kurang bagi kami. Anugerah-Mu, pemulihan-Mu selalu ada bagi kami. Apapun kondisi keluarga kami. Kami bawa diri kami bawa keluarga kami mohon Tuhan terus hadir, Tuhan terus murnikan, Tuhan terus pulihkan, agar supaya keluarga kami menjadi sebuah keluarga yang sungguh-sungguh menyatakan kehadiran Tuhan. Bukan hanya kami akhirnya mengalami kasih itu di dalam keluarga kami, tapi kami juga boleh menjadi contoh, kami juga boleh menjadi teladan bagi keluarga yang lain, bahkan memenangkan keluarga yang belum mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati keluarga damai sekalian.